Puji Tuhan, shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita semua sudah tidak sabar untuk kita sama-sama memuji menyembah nama Tuhan di dalam program Menara Doa Online AGCC GPT Kota Kudus. Mari setiap kita saudara-saudara kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan melalui suara kita, melalui tenaga kita, hati kita, pikiran kita, dan juga melalui materi kita. Karena ketika kita datang menghadap kepada Tuhan, Tuhan senang ketika kita membawa suatu korban untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah menara doa pada siang hari ini. Saya berharap setiap kita dapat memberikan korban yang terbaik buat Tuhan kita. Sehingga setiap kita saudara-saudara boleh melihat bahwa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk kita mulai menara doa. Tetapi saya teringat sebelum kita berdoa, mari saudara-saudara klik like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya banyak orang yang tidak terlewat berkat Tuhan, khususnya kepada setiap keluarga, kerabat, teman-teman dekat, sehingga saudara-saudara semua boleh menjadi orang yang membawa berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena kami rindu untuk bertemu dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, Kau pimpin acara menara doa pada siang hari ini, sehingga setiap kami semua boleh merasakan kehadiran Tuhan ada di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, kami pasti tidak akan dapat berbuat apa-apa di dalam hidup kami. Mari Tuhan, bekerjalah sekarang. Kami siap untuk memuji, menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang siap memuji, menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pada siang hari ini. Saya percaya saat kita bersyukur, berkat Tuhan diberikan kepada hati dan hidup kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Benar Tuhan, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku.
Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanmu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sembah Yesus. Haleluya. Hadiri finiri tukuru sendiri pete kiri takana lamaya sikidara lamaya sata. Kinara lamaya sikidara lamaya tu. Ina kata karalamu hidere. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan.
Indere tukuru federe tuku sandaya rabu. Indere te aralama. Aku sembah, aku puji, biar namamu dimuliakan. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Biar namamu ditinggikan di bumi Indonesia, di kota Kudus. Biar namamu ditinggikan. Indiri tukurufi, indiri ajaib. Biar kemuliaan-Mu ada di kota Kudus. Biar kemuliaan-Mu ada di Indonesia. Hadirat-Mu ada di GPT AGCC. Kuasa-Mu dinyatakan, dimuliakan. Biar semua mata melihat kuasa-Mu, mujizat-Mu. Jiwa-jiwa berdatangan, jiwa-jiwa bertobat. Semua gereja-gereja dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Tidak hanya satu gereja, tetapi gereja-gereja, semua gereja dipenuhi jiwa-jiwa. Kebangunan rohani terjadi karena Engkau, bukan karena kami, Tuhan. Karena mata-Mu ada di bangsa kami, mata-Mu ada di kota kami, hati-Mu ada di kota kami, hati-Mu ada bangsa kami. Kami melihat bangku-bangku yang kosong di gereja-gereja. Oh Tuhan, ini pergumulan kami. Engkau sendiri yang harus bergerak, Tuhan. Oleh doa-doa kami, oleh doa-doa kami, penuaian jiwa-jiwa terjadi. Penuaian jiwa-jiwa terjadi. Ada sesuatu yang Kau kerjakan ya Tuhan. Bukan oleh kekuatan manusia, bukan oleh kuat gagah manusia, tetapi oleh Roh-Mu ada pertobatan secara massal. Urabaya satakara bala 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 baya bala bala bala. Berikan hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, Syaralala bala 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 bala. Hati yang terbeban akan jiwa-jiwa, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Orang sederhana, bahkan orang yang tidak waras Kau mengasihi. Orang kusta, orang ditolak, pemungut cukai, orang yang ditolak, yang tidak dianggap oleh dunia, tetapi Engkau mengasihi Tuhan. Berikan hati kami mengasihi semua jiwa-jiwa. Syaralala bala 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 bala. Ya la 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 bala baya sanda ya la 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 bala 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 baya la baya sanda ya la bala 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 bala. Ramaya sikata kala la la Maria tu. Ya la 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 bala 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 bala. Diri tu. haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami yakin setiap pujian dan penyembahan kami boleh masuk dan naik di hadirat-Mu yang kudus. Sehingga setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pemirsa Menara Doa Online yang dengan tekun terus setia untuk memuji menyembah nama-Mu. Kami percaya kesetiaan mereka tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Karena mereka bukan mengandalkan kekuatan mereka, tapi mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami percaya Engkau akan melakukan perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara yang ajaib terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih untuk setiap jemaat-jemaat AGCC GPT Kota Kudus, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam permasalahan, tantangan hidup, kami yakin dan percaya setiap jemaat-jemaat AGCC GPT Kota Kudus hidupnya diberkati oleh Tuhan, hidupnya semakin meningkat oleh Tuhan. Dan hamba-Mu yakin dan percaya jemaat-jemaat Tuhan boleh mengecap kebaikan Tuhan setiap hari, karena Tuhan begitu sungguh baik di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap kami yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan. Setiap kami yang datang dengan kegalauan, Tuhan bungkus Tuhan beban hati kami, kekecewaan Tuhan sembuhkan. Sehingga Tuhan setiap kami Tuhan boleh lepas
dari segala hal-hal yang tidak baik yang menguasai jiwa dan roh kami. Dan hanya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kami pasti akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati Tuhan untuk setiap bangku-bangku yang kosong yang masih ada di AGCC. Hamba-Mu yakin dan percaya bangku-bangku yang kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami Tuhan punya hati untuk juga dapat memberitakan kebenaran Injil-Mu, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, biar ada rumah Tuhan di sana. Setidaknya ya Bapak, kami percaya setiap jemaat-jemaat Tuhan mau untuk punya hati men-share, me-like, meng-komen channel YouTube AGCC GBT Kota Kudus. Mereka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, mereka hanya perlu tinggal klik dan klik. Biar itu ada di hati setiap jemaat-jemaat AGCC GBT Kota Kudus dan setiap pemirsa Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus, sehingga channel ini pelayanan Tuhan boleh semakin terdengar sampai ke pelosok bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan, pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berada dan bersyukur, dan setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saya ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara, mari jadilah berkat bagi orang lain dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe channel Menara Doa AGCC GBT Kota Kudus siang ini, sehingga channel ini boleh semakin dipakai Tuhan menjangkau banyak jiwa-jiwa dan banyak jiwa-jiwa yang bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan lupa untuk saudara-saudara yang rindu untuk menjadi berkat dalam hal keuangan, dalam hal materi, kami membuka nomor rekening kami di dalam di dalam kolom deskripsi. Dan maka saya yakin dan percaya setiap Bapak Ibu yang tergerak untuk memberi hamba Tuhan, maka Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang ada di dalam kolom deskripsi. Saya ucapkan terima kasih atas taburan saudara-saudara, kesetiaan saudara-saudara. Saya percaya apa yang kita lakukan untuk Tuhan, satu saat kita pasti akan menuainya. Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan tidak pernah tidur. Dia melihat dan membalas perbuatan dan kelakuan orang sesuai dengan perbuatannya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Para pemirsa yang begitu setia mengikuti acara ini, saudara pasti akan bertumbuh di dalam rohani. Hari ini bacaan kita ada di Matius pasal 16, pasal 17, dan pasal yang ke-18 ya. Matius pasal 16, 17 dan 18. Saya ingin membaca di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal 16 ayat yang ke-9 mulai. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan beberapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak hal yang dikatakan Tuhan Yesus itu
mengenai hal-hal yang rohani. Itu sebabnya para murid waktu itu kesulitan menangkap perkataan-perkataan Yesus. Karena seperti para murid, kita juga selalu menghubungkan segala sesuatu itu dengan hal-hal duniawi. Mengapa? Karena kita hidup di dunia, sehari 24 jam di dunia, pikiran kita, hati kita ada di dunia. Nah, untuk itu Tuhan ingin mengubah cara pandang kita, paradigma kita. Dari yang kaki menginjak bumi ini mulai Tuhan ajari untuk mulai berpikir hal-hal tentang kerajaan sorga. Itu sebabnya apa yang Tuhan khotbahkan. Dia khotbah tentang benih. Itu bukan hanya sekedar benih gandum, tetapi benih firman. Kalau dia khotbahkan tentang ragi, itu bukan sekedar ragi roti, tetapi itu ragi pengajaran di hal yang lain, di kitab yang lain, kemunafikan. Ya saudaraku ya. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata tentang bangunan, dasar, fondasi, rumah supaya kokoh, itu bukan sekedar rumah wujud fisik, tetapi sebenarnya bangunan rumah rohani kita. Jadi Tuhan Yesus selalu memakai apa yang ada di dunia ini menjadi perumpamaan untuk menggambarkan hal-hal rohani. Dan fokus Tuhan terutama kepada hal-hal rohani. Dan sebagaimana orang-orang duniawi pada umumnya sangat sulit mengerti hal-hal rohani. Mereka suka akan hal-hal yang fisik, yang jasmani. Itu sebabnya ciri daripada agamawi adalah menerapkan hal-hal yang letterlek. Contoh sunat. Hal-hal yang letterlek, sunat kulit katan. Jangan makan daging babi. Letterlek, tidak boleh makan daging babi. Kemudian banyak aturan-aturan yang manusia duniawi itu suka akan perintah-perintah yang jasmani. Ya. Tetapi sekali lagi fokus Tuhan itu untuk hal-hal yang rohani. Mengapa? Karena hal-hal yang rohani itu jauh lebih sulit. Karena hal-hal rohani itu inti kehidupan manusia. Jadi kalau agama itu ibarat hanya kulitnya saja. Tuhan Yesus tidak sekedar membawa agama. Karena agama itu hanya perubahan kulit. Oh, kalau dulu tidak berkerudung, sekarang berkerudung. Kalau dulu, ini khususnya bukan hanya agama lain, orang Kristen juga ya. Karena orang Kristen juga berkerudung. Ya, khususnya kaum mesianik sekarang berkerudung juga. Ya, kalau dulu rambutnya gondrong, sekarang jadi orang Kristen rambutnya harus gundul. Ya, kalau dulu jadi orang Kristen ya pakaiannya berwarna, sekarang harus terus pakaiannya putih begitu saja. Itu tidak salah. Itu baik-baik saja, tapi itu bukan inti. Makanya kalau kita baca khotbah-khotbah Tuhan Yesus, perumpamaan Tuhan Yesus, itu selalu kepada inti masalah hidup manusia, yaitu hati manusia, dosa manusia, kebebalan manusia. Itu selalu yang Tuhan Yesus ingin ubah. Itu penting, itu sangat penting. Ya, itu sebabnya kita orang Kristen patut bersyukur karena kita ini diajarkan hal-hal yang intisari, bukan kulitnya saja. Ya, ada banyak orang yang beragama ya. Kalau dulunya gondrong, sekarang rambutnya gundul, wah senang. Oh, ini sudah betul-betul
bertobat ya. Tidak ada hubungannya, sedikit hubungannya ya. Sedikit hubungannya kalau dulu gondrong sekarang gundul. Ya, kalau dulu pakaiannya tidak warna putih sekarang warna putih, sedikit sekali hubungannya dengan hal-hal yang rohani. Nah, Tuhan Yesus, saudaraku, itu mengatakan ajarannya, sifat munafiknya itu loh, hati-hati. Kamu jangan tertular, kamu jangan terkontaminasi oleh sikap-sikap munafik, oleh ajaran-ajaran yang itu tadi, berdoa di jalan-jalan, puasa mukanya muram, ya toh, memberi sedekah dipamerkan. Jangan, itu ajaran-ajaran seperti ragi yang tanpa sadar akan mengkamirkan semua orang. Karena sifat daging manusia itu suka kepujian, suka pamer tanpa disadari. Bukan hanya pamer hal-hal duniawi yang berkaitan dengan masalah duniawi, bahkan pamer kerohanian, kesalehan, menyumbang panti asuhan, puasa. Pamernya itu merambah ke hal-hal yang bersifat agamawi. Nah, saudaraku, ini yang Tuhan ingin supaya orang Kristen waspada. Hati-hati terhadap kemunafikan, terhadap ajarannya, karena ajarannya itu hanya aturan-aturan manusia. Dan cenderung manusia suka yang terlihat. Kalau berdoa di jalan itu terlihat. Kalau dalam rumah dikunci kamar tidak terlihat. Ya, kalau memberi diumumkan itu terlihat. Nah, kemudian juga kalau saudara menginjak di dalam pasal 16 ayat 21 ini, Petrus itu luar biasa. Dia bisa mendapat wahyu bahwa Yesus itu Mesias. Mesias yang dijanjikan, yang datang dari atas, bukan yang datang dari dunia, bukan. Tetapi tatkala Yesus mulai mengkhotbahkan bagaimana dia harus menderita, dia harus disiksa, dia harus diludahi, dia disalib dan mati dan bangkit. Tentunya kalau Tuhan Yesus memberitakan dia harus menderita, dia harus dihina, dia harus disalib, diejek, diolok. Tentunya Tuhan Yesus juga mengkhotbahkan barang siapa yang mengikut aku, dia juga akan mengalami hal-hal yang demikian. Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Dan Petrus yang tadinya hebat, yang mendapat karunia dari sorga untuk bisa mengungkap siapa jati diri Yesus, secepat itu dia menolak ajaran Yesus yang mengatakan harus menderita, harus pikul salib, harus menyangkal diri. Dan Yesus ditarik oleh Petrus. Dia mengatakan, jangan Tuhan, jangan sampai ajaran-ajaran ini, jangan sampai hal-hal yang demikian ini menimpa engkau, kemudian menimpa aku juga, jangan sampai. Artinya apa? Manusiawi, roh agamawi itu tidak suka kalau khotbah-khotbah ajaran Tuhan itu mengenai pikul salib, menderita. Roh agamawi itu suka itu tadi, pamer, ikut Tuhan diberkati. Tuhan Yesus menyembuhkan penyakitmu. Tuhan Yesus sanggup mencukupi segala kebutuhanmu. Memang benar ada sisi yang begitu. Tapi itu bukan intinya. Intinya adalah carilah kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu apa? Yesus itu memerintah di hatimu. Yesus itu jadi raja dalam hidupmu. Engkau harus menuruti setiap perintah-perintahnya.
Kerajaan Tuhan itu apa? Kebenaran. Engkau harus hidup benar. Dan yang lain-lain tadi, berkat, kesembuhan, itu cuma tambahannya. Itu bukan fokus utamanya. Nah kembali lagi, yang agamawi itu suka hal-hal yang berkat, kesembuhan, suka yang tambahan-tambahannya. Hal-hal yang agamawi itu suka kalau doa dipuji orang. Kalau puasa muka muram dipuji orang. Seperti ajaran orang Farisi. Kemunafikan. Dan kita melihat memang di agama itu justru orang semakin munafik. Ya, di agama itu justru semakin munafik. Saudaraku, itu sebabnya Tuhan Yesus tidak membawa agama. Tuhan Yesus ingin mengorek hati kita supaya hati kita diubah. Tuhan Yesus ingin merubah cara pandang kita, cara pikir kita, kesombongan kita yang kita merasa bisa lebih baik dari orang lain. Yang kita merasa bahwa kalau kita sudah bisa melakukan beberapa syariat keagamaan, kita lebih suci dari orang lain. Tuhan Yesus ingin ubah itu. Tuhan Yesus ingin runtuhkan semua kesombongan. Karena itu agamawi. Saudaraku, mari kita bersyukur dan kita turuti, kita praktekkan ajaran Tuhan. Bukan sekedar agamawi. Jangan ikut-ikutan pengajaran orang Farisi, kemunafikan dan tata cara ibadah seremonial, tapi tidak pernah menyentuh esensi hakikat hati manusia yang penuh kejahatan, yang penuh kelicikan, yang penuh egoisme. Tidak pernah disentuh karena tatkala orang tersentuh kepribadian, kemunafikannya, keegoisannya, orang itu menjadi tidak nyaman dan agama tidak suka itu. Tetapi Yesus justru suka itu. Haleluya. Nah, kalau saudara ingin ikut Tuhan, saudara mau disentuh keakuanmu, egoisme, kemunafikanmu, semua itu harus dibongkar dan saudara akan diperbaharui. Puji Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di hidup kami jadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Sakit, penyakit, pencurian, perampokan, kecelakaan. Lepaskan kami. Kuasa kegelapan, roh maut. Bebaskan kami dari itu semua. Tuhan, bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan. Segala-galanya kemuliaan. Dan kami harus belajar mengembalikan itu kepada-Mu. Haleluya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Diberkati keluar masukmu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucumu, diberkati pekerjaanmu. Apa yang kau pegang dengan tanganmu, Tuhan akan memberkati. Hatimu terus diperbarui, pikiranmu terus diperbarui, semakin serupa seperti Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati kalian semua. Mari semuanya diberkati, aminkan di tempatmu masing-masing. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok di waktu dan channel yang sama. Bye-bye.